Wah, saya melakukan kesalahan. Nanti awal tadi itu tidak terekam suara saya. Ya, ternyata di sini mati suaranya. Jadi nanti kalau ini sudah saya publis video rekaman kuliah ini saya publis, nanti sampai di titik yang beberapa detik tadi itu suaranya hilang. Kakak ini bikin di WA? Ya, kirim di WA. Jadi di foto aja kalau misalnya nggak bisa screenshot. Ya, Kalvina, dikirim di WA Kalvina. Di foto ya, di foto tapi fotonya jangan sampai kabur. Ya. Kalau kalau di WA-nya pakai buka di laptop, berarti bisa screenshot langsung kopas masuk di WA bisa tuh. 2 menit lagi, kurang. Ya, sekali lagi nanti kalau video ini rekaman video ini saya publis nanti di bagian awal tadi sampai sampai timer itu udah ada suaranya ternyata. Ya, sorry. Untung belum mulai kuliahnya. Belum mulai aktivitas yang utamanya. 1,5 menit kurang. Saya cek di WA. Oke, Kalvina udah ada. Henry udah ada. Oke. Natasha masuk. 54 detik. Oke, udah masuk. Wah, keren-keren nih grafiknya. 12 detik. Oke, selesai. Iya, udah ya. Oke, fokus ke sini lagi. Kita lihat dulu beberapa grafik yang eh, sudah masuk. Ya, tunggu saya atur dulu posisinya. Ada yang minta admit lagi. Oh, Adri masuk. Oke, Adri. Ntar, saya atur dulu posisi grafiknya supaya bagus. Ntar ya. Oke. Ini punyanya Calvina. Ya, ini punya Calvina. Bisa dilihat ya. Nah, kira-kira cocok nggak nih kalau kita menggunakan line ya, grafik baris pada eh, data kita tadi. Kira-kira gimana? Ya.
grafik garis itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk satu seri data. Jadi kalau datanya satu seri, ya artinya satu seri data artinya dia satu item tapi dia punya beberapa nilai, ya satu item tapi punya beberapa nilai. Misalnya temperatur, ya kemudian temperaturnya eh, jam 8 sekian, jam 9 sekian, jam 10 sekian, jam 11 sekian. Itu berarti satu seri data aja, kemudian dia punya beberapa nilai. Nah, nilai ini apakah dia dalam bentuk time series? Ya, biasanya sih time series. Nah, itu kita akan melihat kecenderungan, ya, pertumbuhan. Ya, kaitannya hari ini dengan kemarin dari waktu ke waktu, itu kita gunakan kita gunakan grafik line, ya itu untuk data ini antara antara progresnya Albert sama Beatrice itu tidak ada hubungan, ya. Jadi Albert Beatrice itu adalah seri data yang terpisah, jadi masing-masing seri data itu hanya punya satu data saja gitu. Dan mereka tidak ada hubungan bahwa Albertus Marco itu sekarang 10 berapa Albertus? Kalau di saya 86%, kalau di Calvina 15%, ya. Kalau kita lihat ini 15%. Kemudian Beatrice 20%, itu nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Karena antara Albert sama Beatrice itu ya dia punya nilai sendiri-sendiri. Ya, jadi kenaikan nilai di sini tidak berhubungan dengan data di sebelahnya atau data sesudahnya. Maka untuk jenis atau model data yang seperti yang kita punya di sampel kita, itu tidak cocok kalau kita menggunakan grafik garis. Oke? Nah, ini Natasha. Oh, kenapa Albert semuanya paling bawah? Ya, di sini Albert kurang dari 10%, Beatrice 80%, tapi oke, itu enggak bermakna apa-apa karena kita random, ya. Nah, eh, kalau disajikan dalam bentuk grafik batang, ini baru cocok. Ya, ini baru cocok. Kenapa? Grafik batang itu digunakan untuk membandingkan seri data yang berbeda. Jadi ada satu item, kemudian dia punya seri data. Seri datanya bisa lebih dari satu, ya. Satu seri data bisa punya sekian data. Kebetulan kita cuma punya satu data, progres, ya. Albert punya progres, Beatrice punya progres, Calvina punya progres, Cecilia punya progres. Itu Cecilia nggak pernah masuk lagi, ya. Evelyn punya progres, tapi tidak berkaitan. Kita hanya bisa membandingkan. Ya, ini cocok chart title-nya. Chart title bar chart-nya. Ya, kita sajikan dalam bentuk bar chart. Oke. Ini Faustin. Wow, kecil banget Faustin. Saya besarkan. Kebaca nggak? Tunggu saya cek dulu. Oh ya. Sama bar chart. Ya, bar chart membandingkan antara beberapa seri data. Oke, bar chart dari Meliana. Express, ya. Lain. Nah, ini juga, ya. Tadi sama Evelyn sama siapa tadi pertama? Calvina. Ya, tidak cocok sampel data kita itu kita sajikan dalam bentuk lain, ya. Ini juga sama Beatrice pakai lain tidak cocok. Henry grafik batang cocok, tapi banyak kalau Anda cari-cari bacaan banyak yang tidak tidak terlalu setuju dengan 3 dimensi model ini. Ya,
tiga dimensi model. Jadi grafik yang tiga dimensi itu dia tiga dimensi bukan karena datanya, dia tiga dimensi hanya karena style, ya. Dan itu sebenarnya bisa bikin salah baca, ya. Itu kalau kita cari-cari bacaan tentang visualisasi itu ada yang tidak menganjurkan tiga dimensi, ya, karena ada kecenderungan salah baca itu, ya. Kecuali kalau memang dia punya tiga parameter misalnya x, y, dan z, maka disajikan dalam bentuk dalam bentuk tiga dimensi sih itu cocok gitu. Tapi ini hanya punya satu parameter kan, hanya progres saja. Jadi tidak dianjurkan disajikan dalam bentuk tiga dimensi. Oh, ini Haryogi. Data yang saya berikan itu diurut menurut nama, ya, karena memang antara sekali lagi Albert, Beatrice, Calvina, Carlos, Cecilia, Evelyn itu tidak ada hubungan gitu, ya kan? Kecuali kalau memang ingin menunjukkan bahwa siapa ranking satu, siapa progresnya terjauh, oke ini cocok, ya, gitu. Tapi jangan sampai kita salah persepsi bahwa ini menunjukkan angka penurunan. Dari jauh kita ngelihatnya ini seperti sebuah kecenderungan menurun. Padahal maksudnya Yogi ini adalah ranking, gitu ya Yogi ya. Ya, jadi datanya diurutkan berdasarkan nilai, berdasarkan progres. Ya, menurut saya tidak, ya sah-sah saja sih kalau kita mau sajikan dia dalam bentuk ranking, tapi nanti secara umum ya, secara efek visual kesan pertama ya, itu seolah-olah menunjukkan sebuah kecenderungan penurunan. Ya, jadi bar chartnya yang tadinya sebenarnya membandingkan antara Nurul sama siapa nih? Faustin, ya, membandingkan, oke, membandingkan, tapi kalau kita lihat keseluruhan ini seolah-olah ini grafik menurun. Ya. Jadi kita mesti mempertimbangkan dengan matang seperti apa grafik yang mau kita sajikan. Oke, ini sip, aman lah ya, bar chart aman untuk kasus ini. Line chart lagi, Filbert, ya, sekali lagi untuk seri data dengan satu data masing-masing itu tidak cocok dengan line. Scatter, ya, data titik. Masalahnya data titik itu kalau kita mau meninjau antara X dengan Y-nya. Ya, sekarang ini agak rancu karena kita akan kesulitan mengukur dari X ke Y, hubungan dengan X ke Y gitu. Biasanya X dan Y itu setara. Ya, X dan Y itu setara atau selevel. Jadi kalau di sini 10, di sini 10 gitu. Nah, gitu. Ini kurang pas. Jadi kita seperti bingung ngelihat ini sebenarnya cerita apa gitu. Ya, XY atau scatter itu untuk sampel data kita kurang pas. Oke, bar chart, oke. Nah, ini juga menarik. Ya, satu kreasi Nurul. Ya, bar chart tidak harus selalu vertikal. Ya, kita bisa bikin bar chartnya. Yang ini bar chart, yang ini column chart. Ya, ini column chart namanya, yang ini bar chart. Jadi ini grafik kolom tiang-tiang, yang ini bar chart grafik batang-batang baris. Oke, that's good. Ya, cuman tidak ada indikasinya ya. Ini siapa? Ya, kalau kita hanya melihat grafiknya, Nurul, ya, kalau kita hanya melihat grafiknya, ini tidak ada indikasi di sini. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, siapa paling rendah, siapa paling tinggi, siapa di 100%. Ya, kurang informasi. Kurang informasi. Oke. Ya, Heidi bikin lebih lengkap dari versinya Nurul. Ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Gitu. Nah, cuman lihat, ini Albertus paling bawah.
karena A-nya di bawah, Z-nya di atas. Itu bisa kita balik. Nah, Nurul bisa dilihat ini lebih jelas sekarang kan, bahwa yang paling jauh adalah William, kemudian Filbert, gitu kan? Ada informasinya jelas. Jadi kalau kita hanya melihat grafiknya saja, kita bisa langsung tahu, ya kan? Nah, ini oke, bar chart ada datanya sip, tapi mungkin perlu agak lebih tinggi, ya. Ini kayak kejepit. Oke, ya, menarik. Tapi legennya kebanyakan. Biasanya kalau sudah seperti ini, legennya itu diakalin bagaimana supaya tidak terlalu banyak. Memang karena data kita banyak. Bayangkan kalau ada 50 atau lebih data, ini jadi kebanyakan, ya. Ini jadi rame, lebih banyak legennya daripada chartnya. Rahmat. Carlos, oke. Bar chart aman. Ya, yang menarik ingat, seperti ini desainnya selalu keren nih, ya kalau saya. Mungkin soal selera, tapi secara teori desain, ya kalau kita bisa membuat foreground sama backgroundnya itu kontras, itu grafik kita akan kelihatan menarik. Ini contohnya. Oke. Oh, udah habis. Nggak ada lagi yang masuk? Ada yang merasa belum ngirim? Ya udah, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu sampai situ? Salah datanya Nurul. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait dengan apa yang sudah Anda kerjakan? Nurul namanya jadi Albertus semua, kok bisa? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut. Lihat, saya punya grafik seperti ini. Ada yang punya ide seperti itu? Ya, lihat bahwa tadi Nurul problemnya adalah datanya tidak jelas, ya. Yang bar ini siapa, ini siapa, ini siapa. Sekarang saya bikinkan grafik bar chart juga yang langsung dipasang di table. Ya, langsung dipasang di table. Jadi table ini, ya, table ini saya tambahkan grafik di dalamnya. Ini bar chart. Ya. Oke? Nah, hari ini saya mau tunjukkan bagaimana kita membuat desain, ya, membuat visualisasi sederhana. Ini sederhana, ini masih masuk kategori sederhana. Seperti ini. Ya. Tadi saya kasih waktu 5 menit. Padahal sebenarnya kalau Anda bikin, ada Nurul, kirim apa Nurul? Oh, Nurul perbaiki datanya. Oke, sekali. Ya, bahkan kalau misalnya Anda rajin eksplorasi eksplorasi Excel, coba, itu bikin visualisasi ini saja. Ini namanya kalau kalau di banyak contoh itu disebut head map. Ya, disebut head map. Jadi makin terang atau warna tertentu menunjukkan dia makin tinggi gitu ya, atau makin gelap dia makin rendah. Itu bisa kita bikin dengan cepat di Excel. Ya. Nah, silahkan kalau Anda mau ngikuti sambil apalagi namanya, sambil sambil nonton meet-nya, sambil ngikuti boleh ya, tapi tetap fokus ya. Saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat grafik seperti ini. Oke?
Nah, ini datanya, saya kecilkan saja ya. Saya kecilkan saja karena sudah intinya angkanya Anda tidak perlu lihat kan? Ya, angkanya tidak perlu dilihat. Ya, karena ini random. Oke, sekarang bagaimana kita membuat heat map di Excel? Ya, heat map itu salah satu grafik yang memainkan warna atau value gelap terang untuk menyajikan level dari sebuah nilai. Contoh, ya, saya pilih ini. Mungkin Anda yang pernah pakai tapi nggak tahu kalau itu bisa kita gunakan untuk visualisasi. Di sini ada namanya conditional formatting. Pernah pakai? Ada yang pernah pakai? Conditional formatting. Ya, saya buka. Saya pilih color scale. Jadi skalanya dinyatakan dalam perbedaan warna. Lalu saya pilih ini. Selesai. 1 menit. Ini sudah sebuah visualisasi. Ya kan? Oh, yang merah itu hanya 20%, paling rendah merah. Yang sukses itu hijau, 96%. Ya, itu sudah sebuah informasi kan. Ya, hanya dengan menggunakan conditional formatting. Boleh? Boleh. Ini sebuah visualisasi. Bapak bilang tambahin grafik. Oke, grafik. Sebentar kita tambahin grafik. Ya. Nah, lihat. Kalau tidak suka dengan ini, saya ganti jadi ini atau ini. Lihat. Nah, ini apa, ada konsep warnanya nih. Saya tanya lagi, ini konsep warnanya apa? Skema warnanya apa nih? Ada? Tulis di chat kalau ada yang ingat ini konsep warnanya apa nih? Analogus. Thank you Heidi. Analogus. Kenapa analogus? Karena hijau dan kuning di dalam lingkaran hue itu bersebelahan. Ya, hijau dan kuning itu dalam lingkaran hue dia bersebelahan. Nah, ini heat map-nya. Kalau dia mendekati 100% dia makin kuning, kalau dia mendekati 0 dia makin hijau. Ya, ini sebuah visualisasi. Jadi, tanpa melihat angkanya, kita sudah bisa tahu ini levelnya yang mana. Ya, ternyata Meliana, oh itu salah nama ya. Meliana sama Natasha, saya edit dulu namanya. Ya, Meliana sama Natasha itu masih tinggian Meliana. Kenapa? Dia lebih kuning daripada Natasha. Ya kan? Ternyata Beatrice itu masih lebih tinggi daripada Calvina. Kenapa? Beatrice lebih kuning dari Calvina. Itu visualisasi. Dengan melihat warna kita sudah bisa langsung melihat value-nya sebenarnya, walaupun angka persisnya belum kita tidak perlu perhatikan. Oke? Ya? Nah, saya lebih suka lihat yang warna-warni kayak ini. Jadi saya ganti ya. Saya ganti pakai ini. Atau ini. Ini dibalik, ini balikannya ya. Jadi red-nya yang lebih tinggi daripada hijau. Kalau ini hijau lebih tinggi daripada merah. Tapi kalau kita mau atur sendiri boleh. Ya, saya pakai ini aja. Oke? Jadi dengan begini kita jadi tahu bahwa si ini merah ya. Kalau misalnya anggap saja gini, ini adalah progres belajar dan saya adalah instruktur, saya bisa tahu bahwa si Filbert, maaf ini hanya contoh ya, si Filbert, si Priscilla, si William itu butuh perhatian. Kenapa? Dia masih zona merah, kan gitu ya. Ya, si siapa? Albertus, Beatrice itu zona hijau, aman. Apalagi Heidi atau Meliana, hijau banget. Ya, kayak COVID sekarang ya, zona merah, zona hijau, ada zona kuning di tengah.
Ya, kemarin baca berita Surabaya zona hitam. Aduh, ngeri. Oke, boleh visualisasi seperti ini. Ada mau tanya dulu sebelum kita lanjut? Bersampingan, Beatrice benar. Calvina berseberangan itu apa? Komplementer kalau berseberangan. Ya, komplementer hijau sama orange ya kalau nggak salah. Ya, tapi hijau dengan kuning itu bersebelahan. Kalau analogus. Gue salah ketik jauh banget. Oke, ada pertanyaan dulu tentang conditional formatting di Excel yang bisa kita manfaatkan untuk membuat visualisasi secara cepat. Ini cepat nih. Ya, saya kasih lihat satu contoh ya. Saya buka file baru di sini. Saya punya kebetulan lagi ada yang saya kerjakan. Saya lagi membimbing peserta pelatihan online. Ada 30 peserta. Nah, ini saya visualisasikan seperti ini. Walaupun saya tidak pakai conditional formatting, tapi saya beri warna sendiri. Tujuannya saya tahu 81% siapa, 100% siapa, 18% itu siapa. 98% itu siapa. Kenapa saya ambil 81, 100, 98? Karena itu adalah istilahnya milestone-nya, jadi patokan-patokannya. Ya, patokan-patokan. Saya tidak menggunakan conditional formatting, karena conditional formatting nanti dia linear gitu kan warnanya. Tapi ini saya langsung, yang 100% itu kuning sama merah. Yang 98% ini pink sama merah. Jadi dari situ saya tahu berapa yang udah 100% yang udah selesai, berapa yang 81% ya kena biru gitu. Nah, itu satu contoh visualisasi. Jadi dengan warna saya bisa dengan cepat mengamati data ini tanpa harus lihat angkanya. Ya, ini otomatis. Jadi pewarnaan itu otomatis. Pakai conditional formatting tapi bukan pakai yang presetnya di sini. Saya bikin rule-nya sendiri. Ya, rule-nya mengacu pada milestone-nya. Jadi titik-titik acuannya, titik-titik patokannya. Ada yang 18%, ada 81%, ada 98% dan 100% berarti finish. Dengan begitu saya tahu, wah ini udah jalan, udah selesai setelah sekian lama kan gitu. Ini harian, ini datanya harian dan masih jalan sekarang. Visualisasi membantu saya untuk mengamati. Ini ada 30 orang, ya 30 orang dengan setiap hari saya pantau. Jadi saya cukup lihat warnanya. Ya, datanya saya ambil, saya masukin sini. Kemudian dari data itu setelah datanya masuk, warnanya langsung menyesuaikan dan saya langsung bisa amati. Oh ya, ada yang baru selesai lagi misalnya. Ini 2 hari udah selesai. Ini baru 2 hari selesai. Gitu kan? Hanya dengan melihat warna saja. Itu manfaatnya visualisasi. Kita jadi lebih mudah dalam memahami data. Oke? Mau tanya dulu silahkan. Kalau tidak, sekarang kita lanjut. Bapak kan bilang suruh bikin grafik. Oke. Lihat lagi. Saya taruh angka di sini ya, saya copy angkanya ya. Saya copy angkanya. Ya. Saya copy angkanya, saya rubah ke dalam persen lagi, saya tambahin 1 digit. Ya. Terus ini saya gunakan ini conditional formatting lagi. Tapi kali ini saya pakai data bar. Ya, saya pakai data bar. Kemudian saya pilih, mau gradient saya pilih yang solid aja ini. Saya lebarkan ini. Terus angkanya saya rata kiri. Udah jadi bar chart. Ya, ada yang pernah tahu ada fasilitas ini di Excel?
Tanpa membuat grafik, kita bisa sajikan grafik hanya menggunakan conditional formatting. Kita punya bar chart sekarang, ya, sama yang dibikin siapa tadi? Nurul, ya, Nurul Heidi, ya, Nurul Heidi yang bikin bar chart itu Nurul sama Heidi. Yang lainnya column chart, grafik batang tapi batangnya tegak, kolom. Ada yang sudah kenal ini sebelumnya? Nah, cuma ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut, ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Tapi kalau saya pinginnya begini, ya. Saya pinginnya begini. Eh, mau dong 86% ini warnanya kayak gini. Ya, 20% ini ya merah. Ya. 31% ini orange. 58% ini kuning gitu. Barnya kuning. Ya. Barnya kuning seperti contoh ini. Ya kan? Jadi kita bisa lihat warnanya, ya. Saya kasih besar. Kita bisa lihat warnanya, kita juga bisa lihat panjang atau pendeknya. Ya, panjang pendeknya garis. Ya, itu. Jadi kan lebih nyaman kelihatannya gitu. Ya, bahkan kalau udah pakai gini, ini ndak usah ada juga ndak apa-apa. Ya kan? Kolom yang head mapnya ini ndak usah pakai yang bar chartnya saja. Bisa. Nah, cuma bagaimana bikinnya? Ya, salah. Bagaimana bikinnya? Ini saya tutupin ya. Save aja, siapa tahu ada yang saya rubah. Bagaimana bikinnya? Masalahnya adalah di sini bar chartnya, data barnya itu nggak ada pilihan warna tuh. Ya, paling juga gradien kayak gini. Gradien. Ya, nggak bisa bikin seperti ini. Ya, so bagaimana buatnya? Ya, latihan kita hari ini adalah membuat grafik seperti ini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Saya copy ya ini. Saya copy ini jadi sheet kedua. Ya, ini saya buang, nggak pakai. Ya, terus saya bikin grafik. Ya, grafik paling gampang adalah ini. Alt F1, masih ingat? Ya, udah 2 bulan lalu kita ndak urusi grafik nih, kita ndak praktek. Ya, tapi ini semuanya kolom, kita ganti menjadi bar. Ini kolom, lihat bedanya yang saya sebut ya, kolom sama bar. Ini bar, ini kolom. Oke, Excel ngomongnya gitu. Nah, jadinya ini. Oke. Ya, udah dapat. Ini yang dibikin sama Nurul sama siapa tadi? Calvina. Calvina bukan. Siapa? Bukan Calvina. Heidi, ya, Nurul sama Heidi. Wah, Nurul dia hapus yang di atas. Ya, ini yang dibikin sama Nurul sama Heidi. Tapi warnanya biru semua. Ya, warnanya biru semua. Pak, tadi di sebelahnya ada yang warna-warni. Ini. Ya. Tapi warna-warni ini tidak menunjukkan level. Ya. Warna-warni ini tidak menunjukkan level. Lihat, biru sama biru ini itu sama warnanya padahal levelnya beda jauh. Ya kan?
Ya, tunggu saya geser ke sini dulu supaya nggak ketutup kepala saya. Ya, orange ini sama orange yang ini itu sama warnanya, padahal nggak beda, padahal beda jauh levelnya. Ya, jadi ini hanya random color saja, warna acak saja. Ya, bahkan ada yang berulang. So, saya nggak pakai itu. Ini hanya efek-efek apalagi namanya gradien. Ya, tidak ada yang menggunakan warna berdasarkan levelnya. Seperti yang saya maksud adalah warna seperti ini. Ya, ini warnanya biru, 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 biru itu berulang, walaupun levelnya sangat berbeda. Ya, so kita nggak pakai ini. Ya, dan sayangnya sampai hari ini di versi Excel yang paling baru, saya nggak tahu kalau ada yang lebih baru lagi, saya pakai masih 2016 ya kalau nggak salah, itu belum ada membuat grafik menggunakan menggunakan heat map, menggunakan conditional formatting di chart. Ya, belum ada conditional formatting di dalam grafik. Jadi, kita mesti akali. Kita pakai akal-akalan. Gimana caranya? Lihat. Perhatikan ya. Saya tambah baris di atas sini. Kira-kira 2 baris. Ya. Saya sebenarnya bisa kita bikin 100 warna, 0 sampai 100, tapi kan ribet. Ya, 100 warna. Saya pakai untuk contoh, pakai 5 warna saja. Nanti 5 warna itu mendekati gini, merah, orange, kuning, hijau muda, hijau tua. 5 warna. Kan kurang lebih sama ya. Ya, merah, orange, kuning, hijau muda, hijau tua. Nah, caranya gini. Kalau kita membuat kalkulasi, kita membuat olahan data, kalau dia 80% ke atas, maka dia hijau tua. Ya, 80 sampai 100% hijau tua. 60 sampai 80% dia hijau muda. 40 sampai 60 kuning. Ya. 20 sampai 40 orange. 0 sampai 20 merah. Paham strateginya sampai situ? Ya. So, saya bikin begini. 0, 0,2, 0,2, 0,4, 0,4, 0,6. Pak, kenapa 0,2? Kenapa 0,6? Bukan 20%. Ya, 0,2 itu 20%. 0,4 itu 40% kan? Ya. So, kita pakai angka itunya. 0,6, 0,8, 0,8 dan 1. Ini 100%. Saya bagi 5 warna saja. Ya, saya bagi 5 warna saja dan menurut saya itu sudah cukup representatif, sudah cukup mewakili gitu. Ini 5 warna nih. Ya, ini 5 warna. Oke. Saya kecilkan ini supaya nyaman. Nah, sekarang kita bikin formula. Begini formulanya. Jika ini kita mesti 2 kondisi ya. Kita mesti menghitung 2 kondisi. Kondisinya yang pertama apa? Kalau dia lebih besar dari yang di atas, ya kan? Jadi yang ini adalah batas atas, batas bawah, ya. 0 sampai 2, 0 sampai 20, 0 sampai 20%. Ya. 0 sampai 20%, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 20%.
Berarti kondisi yang kita pantau itu dua. Apakah dia di atas dari batas bawah dan di bawah dari batas atas. Oke? Jangan bingung ya. Ya. Apakah nilai ini itu berada di bawah batas atasnya atau kurang dari 20% dan lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kondisinya tidak bisa langsung ini. Kita gunakan function lagi. And. Ya. And. Ini. Lebih dari ini. Apakah C4? Jika C4 lebih besar dari D1. Ya. Dan C4 kurang dari atau sama dengan D2, batas atas. Maka tutup dulu untuk N-nya, ya, N-nya selesai. Maka ini Maka ambil. Jadi kalau dia memenuhi syarat ini, lebih dari 0, kurang dari 20, maka ambil nilai ini. Ya. Kalau tidak, isi dengan 0. Kalau saya enter ini isinya apa nih? Ya, kalau ini saya enter, isinya apa? Ya, dilihat rumusnya. Jika ini saya enter, ya, jika ini rumus ini saya masukkan, ya, maka kira-kira hasilnya berapa nih? Saya pisah-pisah begini ya supaya Anda bisa amati dengan jelas. Boleh dikasih spasi, boleh, Pak. Nah, oke. Ayo, kalau saya bikin begini, kira-kira kalau saya enter, isinya apa? Oh, oke, ada yang sudah menjawab. Apa isinya? 0. Kenapa 0, Meliana? Meliana Beatrice menjawab 0. Kenapa 0? Karena tidak memenuhi. Apa yang tidak memenuhi? Kita bilang jika C4 lebih dari D1, benar? Benar ya? Benar. Dan C4 kurang dari atau sama dengan D2. Itu tidak terpenuhi. Jadi logika AND itu kalau dua-duanya benar, baru dia benar. Sekarang logika pertamanya benar, ini benar, ya, tapi ini salah. Ya, jadi ini dan ini hasilnya false, salah. Maka tidak memenuhi. Oke, maka ini hasilnya adalah 0. Oke? Ini satu rumus. Ya, ini satu rumus. Saya harus bikin di sini, bikin di sini, di sini, di sini, di sini, dan ke bawah. Ya, dari sana ke bawah. Banyak banget. Ya, banyak banget. So, kita harus persiapkan rumusnya supaya bisa kita copy. Ada yang masih ingat pelajaran ini? Bagaimana supaya bisa kita copy dengan aman? Ada yang ingat? Bagaimana supaya saya bisa langsung copy ini? Ini kalau saya copy belum bisa nih. Ini salah pasti. 0 semua kan? Kenapa bisa 0 semua? Kenapa bisa 0 semua? Harusnya dia memenuhi salah satu kan? Oke, Henry bilang F4. Bukan log itu Henry, namanya referensi absolut. Ya,
Cuma mungkin dosennya waktu itu bilang, kita kunci. Ya, kita kunci. Terus disebut lock, bukan. Itu bukan penguncian. Itu namanya referensi absolut. Saya kasih jelasin dulu ya, kita refresh materi Excel-nya. Saya punya rumus begini, ya. Saya bikin di sini ya. Saya besarkan dulu. Oke. Saya bikin di sini. Contoh saja, ya. Saya bikin di sini nilai 3, 4. Lalu di bawahnya saya bikin rumus sama dengan ini F9 ditambah dengan G9. Ya. Nah, ketika ini saya copy ke sebelah, ya, saya copy ke sebelah, kira-kira hasilnya berapa? Ya, kalau ini saya copy ke sebelah, hasilnya berapa nih? 4. Kenapa 4, Evelyn? 4. Ada penjelasan kenapa 4. Karena bergeser. Oh, berarti udah belajar ya? Udah belajar. Dia yang diingat di rumus ini adalah ambil operan pertama. Jadi yang dicatat oleh Excel pada rumus ini adalah operan pertama F9 yang biru itu bukan F9-nya. Ya, bukan F9-nya. Tapi yang diingat adalah satu sel ke atas, satu sel ke kiri. Ya, F itu berarti satu sel ke kiri, 9 berarti satu sel ke atas dari posisinya di 10. Ya, ya, satu sel ke kiri, satu sel ke atas. G9 itu satu sel ke atas. Ya, karena dia sama-sama di kolom G. Nah, ketika di copy, hasilnya sama. Ya, bukan hasilnya sama, maaf. Satu sel ke kiri dapatnya 4. Ditambah dengan satu sel ke atas. Dapatnya 0. Maka nilainya hanya 4. Jadi yang diingat oleh Excel pada sel ini adalah referensinya. Ya, bukan alamat selnya. Itu kita sebut sebagai referensi relatif. Ya, itu kita sebut sebagai referensi relatif. Jadi bukan apa? Yang diingat itu bukan G9-nya, bukan H9-nya, tapi di mana posisi G9 terhadap sel ini. Satu kali kiri, satu kali atas. Dan di atas satu kali. Ya. Nah, supaya dia jadi, misalnya begini, saya mau angka di sini 2 itu juga dikalikan dengan 3. Jadi yang saya mau adalah di sini isinya 2 kali 3. Bukan lagi 4 kali 0 gitu. Nah, kalau begitu saya buat begini. Ini rumusnya sama dengan ini absolut F4. Betul yang dibilang Henry. F4. Tapi itu namanya referensi absolut. Apa yang terjadi? F9, dolar F9, dolar F, dolar 9 artinya kolom F mutlak, baris 9 mutlak. Ya, absolut. Saya copy. Sama dengan ini mutlak ditambah ini. Ya, dapat 7. Tapi F9-nya yang diingat itu bukan lagi satu kolom kanan, satu kolom kiri, satu baris ke atas. Tapi yang diingat adalah F9 absolut. Jadi, ketika rumus ini kita copy,
dia dapat 5. Kenapa? Kenapa bisa 5? Karena F9-nya absolut, bukan referensi, bukan jarak. Ya, bukan lagi satu kolom kiri, satu baris ke atas, tapi F9. Ya, dan H9 itu masih relatif. Kenapa? Satu baris ke atas. Oke? Sehingga berapapun kita kalikan, berapapun ini panjangnya, misalnya, ini tetap akan merujuk pada F9. Itu referensi absolut. Nah, supaya kita bisa mengcopy formula, kita harus paham dengan baik tentang konsep referensi absolut dan referensi relatif. Banyak tutorial di YouTube kalau belum paham. Oke, sekarang saya mau supaya semua ini merujuk ke sini. Ke sini, ke sini. Jadi yang ini, lihat warnanya ya. Itu merujuknya ke sini dan ke sini. Ya. Tapi yang di sini itu lihat merujuknya geser nih, salah nih. Dia merujuknya ke 0 padahal harusnya ke kolom C. Ya. Harusnya ke kolom C. Tapi kolom C-nya, berarti kolom C-nya harus absolut. Ya. Itu. Nah, ketika saya copy ke bawah, lihat ini. Ternyata udah jauh gesernya. Ini geser, ini harusnya tetap mengambil kolom C. Dan yang ini harusnya tetap mengambil baris 1 dan baris 2. Berarti, untuk ke kiri, untuk progres, dia harus absolut kolomnya. Dan untuk referensi yang di atas, itu harus diabsolutkan barisnya. So, saya edit ini. C4 ini harus selalu ngambil di kolom C. Berarti, saya bikin absolut kolomnya. $C berarti ngambil di kolom C. Walaupun dia udah geser jauh, tetap ngambil di kolom C. Semua yang C4, saya pakai F4. Lihat, $C berarti kolom C absolut. Walaupun saya copy ke samping, dia tetap mengambil kolom C. Ya. Nah, kemudian D1 yang mana? Yang atas. Ini kalau di copy ke bawah, tetap harus ngambil di baris 1. Tapi kalau di copy ke samping, dia harus ngambil baris 2. Kolom di sebelahnya. Berarti kolomnya harus berubah, barisnya harus absolut. Barisnya absolut. $1 berarti baris 1 absolut. Begitu juga baris 2. Oke? Lihat. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Saya hapus ini biar nggak bingung. Ini saya tarik ke kanan. Dapat? Dapat ya? Lihat referensinya ini. Kolom C, baris 1 dan 2. Ya? Lihat ini. Kolom C, baris 1 dan 2. Sama, tapi kolomnya geser EF gitu. Sehingga, kalau ini saya copy ke bawah, selesai pekerjaan kita. Oke? Buka lagi ya pelajarannya waktu belajar Excel di mata kuliah PLA ya. Perangkat lunak aplikasi. Di sana diajarkan pakai spreadsheet Excel. Silahkan diingat-ingat lagi tentang konsep absolute reference dan relative reference. Itu akan membantu kita daripada kita bikin ini 25 nama, 25 kali 5 berarti 125 sel harus kita isi. Bayangkan kalau kita mesti bikin 125 rumus. Padahal rumus itu sama. Hanya referensinya harus kita sesuaikan. Maka disitulah kita menggunakan konsep referensi absolut. Ya, bukan mengunci. Itu namanya referensi absolut.
Ya, dalam menjelaskan mungkin pakai istilah kunci, oke lah. Ya, cuman kalau Anda cari-cari buku, referensi tentang Excel, tentang spreadsheet, itu dia nggak sebut kunci, tapi dia sebut referensi absolut. Oke ya? Nah, sekarang ini buat apa sih? Ya, ini buat apa? Lihat, saya kecilkan dulu ya. Saya kecilkan ini ya. Kita sudah punya angka ini. Ya. Lalu saya pilih semua ini. Ya. Saya pilih semua ini. Pak, yang progresnya kepilih. Oke, sebentar. Alt F1. Alt F1 untuk masukkan grafik. Alt F1 masukkan grafik. Oke. Sekarang saya sudah punya grafik. Tapi ini saya nggak mau pakai nih. Ya, yang progres itu ada di sini juga tuh masuk. Jadi saya pilih yang mana dia. Bukan ini, berarti yang ini ya. Nah, ini dia. Saya pilih saja ini. Perhatikan baik-baik ya. Nanti rekaman video ini diulang-ulang biar perhatikan. Ya, ini saya pilih. Lalu saya delete. Delete. Maka datanya tinggal nama dengan semua nilai 5 ini. Ini dia. Paham ya? Saya nggak perlu ulangi karena Anda bisa ngulangi video ini sampai Anda lihat contohnya dengan jelas. Ya, oke. So, saya harus ganti dia menjadi tipe bar, bukan kolom. Change. Saya ganti jadi bar. Pakai yang ini, oke. Udah. Saya atur ketinggiannya. Ya, saya tidak pakai legendnya. Ya, saya tidak perlu namanya. Tunggu, namanya masih perlu. Sebentar kita format dulu. Saya nggak perlu title-nya, saya hapus. Ya, kenapa namanya kita perlu? Karena kita mau urutkan dulu nih. Ya, ini Albert paling bawah, William paling bawah di sini. Padahal harusnya Albert paling atas. Dia kebalik kan? Ya, jadi saya pilih ini, saya klik kanan. Nah, tunggu dulu. Saya harus ngumpet. Ngumpetnya kemana? Saya ngumpet ke sini. Oke? Supaya tidak mengganggu tampilannya. Bukan ngumpet, saya geser, saya pindah. Duh, mouseku agak kayaknya udah lowbat mouse-nya nih. Oke. Nah, sekarang saya klik kanan ini, saya format axis. Ada menu format axis. Terus di sini ada pilihan. Perhatikan ya. Categories in reverse order. Ya. Ini karena A-nya di bawah nih. A, Z-nya di atas. Ya. Apalagi sebelah mana nih? Sebelah sini. Ya. A-nya di bawah. Wow, terpotong di tanganku. A dan Z-nya di atas. Oke. Saya balik ini. Kategoris. Nah, sekarang A-nya di atas sudah sama Albertus, Beatrice, Calvina, Cecilia Carlos, Cecilia dan seterusnya kan? Udah sama. Ya, kategoris in reverse order. Nah, setelah itu ini boleh saya hapus. Ya kan? Kenapa? Namanya kita nggak perlu karena kita akan pakai nama yang ada di sini. Ya, kita pakai nama yang ada di sini. Ups, matiin aja. Oke, kemudian grafiknya kurang rapi. Kenapa? Ini jaraknya kok tidak sama.
Kenapa jaraknya tidak sama? Itu karena di sini sebenarnya ada 5 series, tapi yang nolnya tidak muncul. Jadi di sini sebenarnya ada grafik batang 5 biji nih. Ya. Ada grafik batang 5 biji. Ya. Nah, tapi karena karena nol, maka dia di sini kecil, enggak ada malah. Ya, tidak ada. Nah, itu menyebabkan jaraknya tidak sama nih. Ini jaraknya. Jadi, kita atur begini. Ya. Saya klik kanan sembarang bar. Ya, format data series. Ini dia. Ini overlapnya 0. Artinya batang-batang tadi itu ndak overlap, ndak numpuk. Kita mau paksa supaya dia numpuk. Ini. Overlapnya saya kasih 100%. Lihat perubahannya. Jadi, kalau di situ ada 5 batang, itu semuanya numpuk jadi satu tuh. Ya. Tadinya dia 5, ya. Tapi karena ada yang 0 gitu ya. Ada yang 0, jadi hilang. Tapi sekarang saya jadikan dia overlap. Jadi overlap 100%. Jadi kelihatan hanya satu baris, satu garis saja. Mau 0, mau tinggi, mau pendek, dia kelihatan satu baris. Oke? Nah, sekarang ini udah numpuk. Kita lebarkan sedikit. Lebarnya ini, gap. Ya, gapnya kita kecilkan. Gap artinya jarak antara setiap baris. Setiap bar. Udah? Sekarang kita atur posisinya. Sebentar warnanya ya. Sekarang kita atur posisinya. Nah, posisinya saya lepas dulu grafiknya, saya taruh di sini. Ya. Perhatikan, kolom ini yang menghasilkan grafik. Ya. Ini adalah perhitungan dari progres. Ya, kalkulasi untuk menampilkan kalau dia di sini ya di sini, kalau tidak 0. Kalau dia di sini ya di sini, kalau tidak 0 kan gitu ya. Ya. Nah, ini jangan sampai hilang karena sumber data grafik itu yang ini. Jadi ini kita sembunyikan saja. Begini caranya, sembunyikan. Kita insert kolom. Tapi kalau gini lama, ya saya lebih suka Ctrl plus. Ctrl plus. Oke. Nah, ini grafiknya hanya ikut melebar saja karena ukuran berubah. Oke. Saya tutup ini dulu. Lihat, ini saya geser agak jauh. Taruh dia di tempat yang tersembunyi. Karena kalau lihat ini orang akan bingung. Ya, saya plus-plus lagi nih. Ya kan? Sampai dia tidak kelihatan. Ya. Lalu grafiknya saya taruh di sini. Tarik sedikit. Oke. Ya. Nah, sekarang saya tidak butuh skala ini. Saya hapus, delete. Saya tidak butuh gridnya, delete. Ya. Tapi jadinya membesar lagi, atur lagi posisinya. Oke. Nah, saya tidak butuh backgroundnya. Ini ada putih nih di belakang. Saya hapus. Format chart area, fill-nya no fill. Dan bordernya no line. Oke? Terus ini saya geser ke sini. Ini saya lebarkan. Oh, grafiknya ngikut. Saya kecilkan dulu. Oke? Nah, kita udah dapat posisinya, bar chart yang mengikuti data presentasinya. Ya. Ini sama ya, 86, 87. Ini 20%, kecil ya. Kurangnya apa?
warna. Ya, ingat kita punya 5 data series, berarti kita bisa memberi 5 warna yang tadi kita rencanakan. Merah, orange, kuning, hijau muda, hijau tua. Merah adalah yang ini, yang abu-abu. Ya, di sini. Saya pilih yang abu-abu, saya ganti warnanya menjadi merah. Merahnya yang ini. Atau ganti merahnya ini. Oh, terlalu mudah. Kita bisa ambil more color. Ya, cari warna yang kira-kira mirip ini ya. Oke, merah ya. Kemudian yang hijau oke, sudah sip. Yang biru kita ganti. Yang biru kita ganti jadi kuning. Ini orange, kita ganti jadi orange. Mana orange? Oke. Oh, ini harusnya kuning juga ya. Orange-nya ini ya. Jadi sama dengan ini. Ini saya ganti jadi kuning. Kuningnya ganti dulu yang agak enakan dikit. Wow, nanti rancu. Dia yang mana ya? Dah, ini aja lah. Oke? Jadi, merah, orange, kuning, hijau muda. Hijau muda itu ini. Ini hijau muda nih. Ini hijau muda. Kita ganti jadi hijau muda. Ups, dia tidak berubah. Rajin banget nih grup. Ini ya, hijau muda harusnya ya. Ini hijau muda. Oke, semua yang 70% hijau muda. Nah, kurang lebih sekarang kita sudah punya grafik batang yang ngikuti conditional formatting. Tapi sayangnya tidak warnanya hanya 5. Ya. Warnanya hanya 5. Jadi, kebetulan Excel sejauh ini belum menyediakan fasilitas conditional formatting untuk chart. Jadi ini hanya akal-akalan supaya kita bisa membuat conditional formatting berdasarkan pada chart yang menggunakan conditional formatting. Tapi kita hanya bikin 5 kondisi. Jadi kalau kita mau warnanya lebih ramah, lebih menyerupai ini, lebih mirip dengan ini, maka kita membuat kondisi yang lebih banyak. Mungkin 10, mungkin 20. Ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal kita menentukan range dari kondisi-kondisi ini. Ini kan range-nya 20%. Ya, jadi 5. Kalau Anda mau bikin jadi 20%, ya. Kalau Anda mau bikin jadi 20 warna, itu berarti range-nya jadi 5%, 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 gitu ya. 5, 10, 15, 20 gitu. 0,5, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 gitu. Ya kan? Kalau kita mau pakai 20 warna. Ya, habis itu baru kita tentukan warnanya. Ini hanya contoh menggunakan 5 warna saja. Oke? Pak, apakah kalau datanya berubah, warnanya dan bar chartnya akan berubah? Mari kita lihat, coba. Ini misalnya 20, ya, 20, tunggu, saya tutup nih WA aku nah. Ini 20, saya ganti dia jadi 70. 70,2. Lihat, ini 70. Ya, grafik untuk 70. Ini, oh ya, ini 60 sampai 80 ya, range-nya 60 sampai 80. Harusnya ini yang hijau.
Ini yang hijau. Oke. Hijau muda ya. Ini 40. Ini yang orange. Ini yang orange. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Bisa dilihat. Ya. Ini merah tua. Coba kita ganti ini jadi 53%. 53%. Maka dia langsung berubah, ya. Ikut warna 53%. Oke. Terakhir kita tinggal format. Oh, data label. Data label. Saya klik kanan. Oh, sorry. Pakai ini aja plus data label. Ya, ini data labelnya ada 0 di sana, ada ini. Nah, lihat ini. Kita mau tampilkan persennya. Saya format dulu data labelnya. More option. Label option. Kemudian di mana? Ini number paling bawah. Saya buka. Formatnya adalah persen. Ya. Formatnya adalah persen. Kemudian satu angka di belakang koma. Ini tidak berubah. Semuanya kita sesuaikan. Persen 1. Oke, ada lagi yang belum. Ini kita ganti. Karena ada 5 seri ya. Ada 5 seri. Kita apa? Persen 1. Mana yang belum? Ini yang belum. Baru 4 perasaan nih. Persen 1. Ada? Sudah? Oh, masih ada. Ini langsung semua serinya tuh berubah ya. Semua serinya akan berubah. Ganti jadi persen dan angkanya 1. Satu angka di belakang koma ya, digit desimalnya. Nah, masih ada persoalan satu lagi. Lihat apa persoalannya? Yang 0% tadi itu numpuk di sini. Ingat, itu ada 5 seri. Ya, itu ada 5 seri. Kalau kita lihat lagi ini, itu ada 5 seri data. 4-nya 0. Ya, 4 0, tapi yang satunya 0,8. Ini yang 4 itu 0, yang ini 0,61-nya saja. Nah, yang 000 inilah yang kelihatan. Ya, yang 000 ini yang kelihatan di sini. Ini. Ya, ini 0% kelihatan di sini. Sekarang bagaimana kita menyembunyikan? Kan kalau 0% harusnya enggak usah ada angkanya. Ya, ini bikin kotor-kotor di sini nih. Nah, lihat. Saya ke sini, ke bagian datanya di sini ya. Oh, ini kejauhan ya. Saya geser sedikit. Kejauhan. Yang penting udah enggak kelihatan aja. Ya. Saya geser ke sini. Ya, Anda bisa lihat di sini 0-nya, 0%-nya, di sini datanya ya. Lihat, saya format ini. Ya, formatnya enggak ada di sini. Formatnya enggak ada di sini, kita mesti pilih more number format, atau kalau di Excel itu kita bisa dengan Ctrl 1. Ctrl 1 formatting. Ya. Kita pilih custom.
Nah, custom ini saya pilih persentase aja. Sorry, harus custom ya. Karena kalau custom kita bisa ketik kodenya di sini. Format dari ini itu ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama adalah kalau nilainya positif. Ya. Kalau nilainya positif maka bagaimana formatnya? Kalau nilainya positif ini 0,00%. Ya. Kalau ini saya pakai pemisah titik koma. Yang kedua, format kedua itu adalah kalau dia negatif. Karena angka kita persennya tidak ada yang negatif, mungkin bisa kita abaikan. Caranya mengabaikan, kita kasih kosong saja. Ya, langsung titik koma lagi untuk parameter yang ketiga. Parameter yang ketiga itu adalah kalau nilainya 0. Nah, di sini yang akan kita manfaatkan. Kalau nilainya 0, kita tidak mau tampil apa-apa. Maka kita langsung tutup aja, pakai titik koma lagi. Ya, titik koma berarti udah penutup. Jadi ada 3 parameternya di situ. Kalau nilainya positif, kalau nilainya negatif, dan kalau nilainya 0. Formatnya masing-masing kita bisa tentukan. Saya sudah ngisi hanya yang positif saja. Ya, oke. Ya, ini karena kekecilan, ini kalau saya besarkan sedikit. Oke. Nah, nolnya masih kelihatan. Nolnya di sini masih kelihatan. Saya edit. Ya. Kemudian di sini number, saya cek lagi. Nah, ini. Karena source-nya itu sebenarnya nolnya udah hilang. Tapi karena di sini masih link to the source-nya belum dicentang. Ini. Ya. Maka dia hilang. Saya pilih lagi, ini masih ada series yang lain. Lihat lagi, link to source. Masih ada lagi, ada 5 kan? Berarti masih 4, masih 2. Oke, satu lagi. Link to source. Oh, semua, ada 5. Link to source. Oke. Udah. Apa artinya ini? Sesuaikan dengan source-nya. Ya. Jadi dia baca, pokoknya source-nya nulisnya gimana, dia ngikut formatnya itu. Itu link to source. Dampaknya, karena tadi di sini saya pakai 2 digit, maka persen di sini juga jadi 2 digit. Coba kita ganti. Ya. Saya ganti ini menjadi 1 digit. 1 digitnya ini. Ya. 0,0%. Oke. Ini 0,0%. Sekarang ini jadi 1 digit. Bisa dilihat hubungannya? Ya, supaya ini saya dekatkan lagi. Saya tutup aja ini. Bisa lihat hubungannya ya? Ini 86,2, ini 86,2. 61,3, 61,3. 1 digit. Kemudian yang 0 itu tidak muncul angkanya. Ya, di sini sudah kita format bahwa 0 tidak ditampilkan dengan custom formatting ini. Oke? Saya nggak tahu apakah waktu belajar PLA Anda mempelajari hal ini atau tidak, tapi kalau belum, maka ini adalah pengetahuan baru untuk kamu. Oke? Maka sesuai target kita menyajikan visualisasi dengan bar chart, ya, dengan menggunakan conditional formatting, hasilnya seperti ini. Ada yang mau tanya? Silahkan. Jam 10. Ada kuliahmu jam 10 ya? Ya, seingat saya ada yang kuliah jam 10. Nanti pertanyaannya saya belum bikinkan apa lagi namanya? Belum bikinkan forum di Classroom karena Classroom-nya baru saya buat, ya, belum lengkap isinya. Tapi
nanti ini saya akan taruh di Classroom buat contoh, ya. Kemudian ada tugas untuk Anda, ya. Ada tugas untuk Anda di sini. Bisa dibaca? Saya zoom in. Pertama, Anda membuat grafik seperti yang saya contohkan ini, ya, di sini. Oke. Kemudian, jadi grafiknya satu sama persis dengan ini, ya. Tentu angkanya akan beda. Kenapa? Karena Anda membuat random. Datanya sama, data namanya sama, kita sudah pakai tadi. Lalu nilainya random dalam persen, ya. Itu jadi masing-masing akan beda-beda. Jangan dipaksa sama dengan ini, nggak mungkin. Kecuali kalau Anda ketik satu-satu. Jadi nggak apa-apa. Nilai dan warnanya pasti beda karena warnanya ngikut dengan persennya. Tapi formatnya, layoutnya seperti ini. Peserta, persennya, progresnya, kemudian bar chartnya. Cara bikin bar chartnya tadi sudah saya contohkan. Oke, Anda layout seperti ini contohnya. Kemudian Anda buat tabel baru. Ya. Jadi bikin sheet kedua, ambil datanya, jangan ambil datanya. Anda cari data yang lain, bukan nama mahasiswa. Ya. Data yang lain, bukan nama orang, cari kasus yang lain. Ya, saya pengen lihat Anda kreatif nggak nyari kasus gitu. Ya, apa sih contoh-contoh data yang bisa kita tempatkan dengan model ini? Ya, jadi silakan Anda cari contoh kasus. Ya, Anda buat sendiri contoh kasus, bukan nama orang. Jadi saya tidak sebut di sini ya. Intinya bukan lagi menggunakan nama orang di bagian data ini. Ya, cari contoh yang lain. Oke, cari contoh yang lain. Ya, masing-masing cari contoh. Tiap orang beda-beda. Kemudian persentasenya sama, di random saja dan dibikinkan grafiknya. Datanya minimal 20 record. Kalau ini contoh saya 25, ya. Tapi Anda harus bikin contoh kedua, bikin di sheet kedua 20 record. Oke. Lalu kemudian Excel-nya Anda nanti baca dulu di Classroom. Saya buka Classroom. Waduh, ini extend apa? Mesti login nih. Di sini ada petunjuk, ya. Ini Classroom. Saya sudah bikinkan petunjuk bagaimana Anda mengumpulkan tugas. Ya, bagaimana mengumpulkan tugas? Silakan dibaca. Saya minta Anda bikin folder di Google Drive-nya masing-masing pakai akun Karisma. Ya, bikin folder. Namanya ini harus, ya, sesuaikan dengan NIM-nya. Nanti dibaca ya. Saya cuma tunjukin aja. Kemudian link sharingnya dikirim ke email saya. Jadi di-share ke saya. Ya, link sharingnya. Jangan share ke temanmu. Lalu di dalamnya akan kita buat folder-folder, sub-sub folder, ya, untuk praktikum-praktikum yang akan kita lakukan. Praktikum 3, sekarang praktikum 3 ya. Praktikum 3, praktikum 4, praktikum 5, dan seterusnya. Lalu, di sini Anda harus melaporkan. Jadi contohnya ini praktikum 3, di sini sudah siap untuk melaporkan. Jadi ini tugas praktikum 3, Anda lapornya di sini. Ya, masukkan link. Jadi Anda link sharing lagi untuk folder praktikum 3, ya. Lalu linknya itu Anda laporkan di sini supaya saya bisa akses per praktikum. Jadi file praktikumnya mau 1, mau 2, mau berapa. Kalau untuk hari ini 1 file Excel tapi dalam 2 sheet, ya. Itu taruh di satu folder praktikum 3. Lalu laporkan praktikum 3-nya di sini. Ya. Laporkan praktikum 3-nya di sini. Silakan cek di Google Classroom. Classroom Karisma ACID, ya. Anda semua sudah saya tambahkan. Jadi enroll di kuliah ini. Oke?
Sambil pelan-pelan saya lengkapi informasinya di sini. Ini karena baru dibikinkan sama sama adminnya beberapa hari kemarin. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Ya, linknya dikirim ke Classroom saja, dilaporkan di Classroom. Ya, nanti Anda masuk ke sini tugas praktikum, ya, tugas praktikum. Masuk ke sini tugas praktikum, di setiap praktikum nanti saya bikinkan ya. Masuk ke tugas praktikum, di situ ada isian untuk Anda copy paste linknya di situ. Ya, pastikan linknya kalau diklik itu langsung masuk ke folder, misalnya praktikum 3, langsung masuk ke folder praktikum 3-nya. Ya, jadi yang Anda share itu adalah praktikum 3-nya. Misalnya gini, ini contoh ya. Ini praktikum ya, ini praktikum 3 misalnya. Ini praktikum 3. Ya. Ini praktikum 3 dalamnya ya. Kemudian di sini ada share, get shareable link. Ya, get shareable link. Ini sudah di copy nih linknya nih, link copy to clipboard. Itu yang Anda masukkan. Ya, itu yang Anda masukkan. Jadi ini ada linknya, ini linknya, link ini yang dimasukkan. Jadi kalau link itu diklik, itu pasti masuk ke folder ini. Oke, jelas ya? Oke, thank you Beatrice. Ada lagi? Silakan sebelum kita akhiri. Tentang kerjaannya sudah? Ya, Anda tinggal lihat rekaman video. Ini rekaman video langsung saya upload hari ini. Saya langsung taruh link di Classroom supaya Anda langsung bisa pelajari dan mengikuti. Ya, kalau mau diulang ya videonya aja diulang, jangan saya disuruh ulang, kan? Oke, sabar. Tidak keluar pas sorting. Maksudnya sorting chartnya gimana, Henry? Oh, Henry, pas tadi demonya logout ya? Oke, oke. Deadline-nya nanti malam. Lihat ini. Mana nih Classroom? Bisa dibaca ini? Bisa dibaca ini? Ya. Jadi setiap tugas praktikum itu harus selesai di hari yang sama. Ya. Tugas praktikum harus selesai di hari yang sama. Hari ini kita kuliah praktikum pagi ini sampai malam Anda masih boleh kerjakan. Ya, itu ada penjelasannya di sini. Ada penjelasannya di atas ini. Ya. Mana dia? Ini, link folder tugas praktikum mingguan harus dilaporkan dalam hari dan tanggal yang sama setelah perkuliahan. Jadi kita kuliah hari ini tanggal 4, ya. Sampai nanti malam masih tanggal 4, Anda masih bisa laporkan. Ya. Lewat tanggal 4, linknya ketutup. Kalian tidak boleh lapor lagi. Berarti tugasnya dianggap tidak masuk. Silahkan dibaca ini. Nanti kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanya. Untuk sementara boleh tanya di WA, di grup WA. Tapi kalau nanti forumnya udah selesai, udah saya siapin, kamu nanyanya di forum. Ya, jadi batas akhir, kecuali saya nyatakan misalnya gini, karena praktikumnya besar misalnya, ya, jadi kita harus sediakan waktu yang lebih banyak. Nah, itu berarti saya nyatakan khusus, kan? Butuh 2-3 hari misalnya atau seminggu. Tapi kalau saya tidak atur, saya tidak menentukan waktu yang lain, maka Anda harus kumpulkan di hari yang sama. Ya. Kalau praktikum di lab kemarin kan saya minta jam 11 karena saya lihat Anda ngerjakan. Nah,
kita selesai praktikum jam 8, Anda harus praktikum jam 10, Anda sudah harus email jam 1, gitu kan? Tapi pada saat itu saya lihat Anda ngerjakan. Kalau sekarang kan Anda belum ngerjakan apa-apa. Jadi saya kasih waktu sampai jam 11.05 jam 11.59 kan? Ya, jam 11.59. Artinya 23.59, sorry. Ya, 23.59. Jadi kalau sudah 24.00 kan berarti sudah tanggal 5 tuh. Ya. Dan setiap minggu akan seperti itu. Kerjakan hari yang sama, setor, laporkan pada hari yang sama. Lewat jam ini otomatis menutup nih. Kamu nggak bisa masukin lagi. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau masih ada. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan, untuk sementara karena forum dari kelas praktikum kita belum saya siapkan, masih boleh tanya di WA. Tapi kalau sudah kalau saya sudah siapkan forumnya, Anda nanyanya di forum. Oke? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan semuanya cukup jelas, termasuk apa lagi? Termasuk contoh pengerjaan bagaimana membuat visualisasi sederhana dengan menggunakan eh, apa tadi? Conditional formatting pada Excel. Itu kita bisa bikin seperti head map di situ, ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa coba sendiri, bisa latihan, kemudian berkreasi membuat chart yang lain. Oh ya, silakan. Chartnya tidak harus untuk yang chart kedua, saya tadi lupa. Chart yang kedua itu tidak harus sama persis dengan layout saya. Anda bisa berkreasi, mainkan warnanya, mainkan apa lagi namanya ide-ide desainnya. Ya, silakan. Tidak harus sama dengan contoh yang pertama. Tapi yang pertama harus sama dengan contoh saya. Jadi yang ini harus sama dengan yang pertama itu harus sama dengan ini. Ya, tapi yang kedua datanya beda ya dan layoutnya silahkan Anda kreasikan. Oke, ini sudah ada, nanti sebentar lagi saya masukin di Classroom. Ya, oke. Kalau jelas tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan keluar rumah, stay at home kalau memang tidak ada keperluan. Sejauh ini sih nggak ada keperluan, ya. Mudah-mudahan wabahnya segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus seperti semula. Oh ya, program apa lagi namanya? Kalau dari yayasan itu sudah menyusun protokol untuk ya kita sebut saja, ikut aja istilahnya orang new normal, ya. Itu kemungkinan Anda bisa kembali ke kampusnya nanti September, ya, kembali secara penuh. Tapi nanti di Agustus, kalau nggak salah di Juli atau Agustus itu sudah boleh ke kampus, tapi ada pembatasan, jadi nggak bisa rame-rame ngumpul di kampus, ya. Masuk 15 orang, nanti ada aturannya, ya. Kemudian saya juga ingatkan pesan dari pengelola, ya, bahwa Anda harus bersiap pengisian KRS akan dimulai tanggal 8. Ya, pengisian KRS untuk semester ganjil 2020, semester ganjil 2020-2021 itu sudah akan dimulai tanggal 8 Juni, ya. Nah, nanti ada pengumuman resmi. Oke, dan insya Allah normalnya kita ya mungkin nanti September. Jadi kuliah kita sampai akhir itu masih menggunakan kuliah daring seperti ini, kuliah online.
Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan wabahnya segera berakhir. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.